Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, meskipun kita beribadah dari rumah, kita harus tetap semangat. Bersama kakak cucu hari ini, mari kita menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk kita menyapa Tuhan lewat pujian, senyum, dan bermuka gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua. Nah adik-adik, sebelum memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal sampai akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kita bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan. Kita akan angkat pujian, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan bercerita tentang keramahan dan kemarahan. Mari sebelum kita dengar cerita tentang Nabi Musa dengan orang-orang Israel, kita dengarkan bacaan Injil yang akan dibacakan oleh adik kita Kevin
dengan mengambil kitab Bilangan ayat pasal 21 ayat 4 sampai 9. Mari adik Kevin. Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Terima kasih Mas Kevin yang telah membacakan ayat dari firman Tuhan. Anak-anak pernah merasa senang atau pernah merasa marah? Menurut kalian, boleh tidak kita marah-marah? Tentu saja tidak boleh ya. Nah anak-anak, orang Israel juga sering begitu. Kadang mereka merasa senang, kadang mereka merasa sedih, kadang juga marah-marah. Marah kepada siapa? Kepada Tuhan dan Nabi Musa. Kalau mereka dapat makanan, menang dalam berperang, mereka merasa senang. Tapi mereka juga kadang marah karena jalannya jauh, tidak ada air minum, makanan tidak enak. Mereka marah pada Tuhan. Walaupun mereka sering marah pada Tuhan, tapi Tuhan tetap sayang kepada orang-orang Israel. Kalau menurut anak-anak, wajah kita paling enak dilihat itu waktu kita senang, sedih, atau marah ya. Wajah yang paling enak dilihat adalah waktu kita senang ya. Ada senyum di sana. Kalau sedih dan marah rasanya tidak enak ya untuk dilihat. Oleh karena itu, sekarang kita belajar ya untuk lebih banyak senyum. Ayo, siapa yang punya senyum? Semakin banyak kita senyum, hati kita mudah senang. Teman-teman juga akan lebih senang bermain dengan kita. Kita akan bercerita tentang orang-orang Israel yang masih dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir. Mereka berjalan sangat jauh dan sepertinya orang-orang Israel mulai lelah dan mengeluh kepada Tuhan dan juga Nabi Musa yang memimpin perjalanan mereka. Ada saja yang dikeluhkan, mereka menyesal keluar dari Mesir, padahal waktu di Mesir mereka juga tersiksa. Mereka mengeluh tidak ada roti dan air. Mereka berpikir bisa mati di padang gurun. Ketika ada makanan yang diberikan oleh Tuhan, manna,
Mereka juga protes, makanannya tidak enak. Ya, untuk orang yang suka mengeluh, memang ada saja hal yang bisa jadi bahan untuk mengeluh. Orang-orang Israel sering marah kepada Nabi Musa dan juga Tuhan. Saat marah, mereka seperti lupa kebaikan yang pernah Tuhan berikan kepada mereka. Menghadapi orang Israel yang suka marah-marah, Tuhan punya caranya sendiri untuk mendidik orang-orang Israel. Tuhan mengirimkan ular tedung. Orang-orang Israel yang bandel dan terus marah-marah kepada Tuhan digigit oleh ular tedung itu. Tapi Tuhan juga segera memberi pertolongan. Ia memerintahkan kepada Musa untuk membuat patung ular tedung. Lalu setiap orang Israel yang bertobat kembali percaya kepada Tuhan bisa sembuh dan selamat hanya dengan melihat patung ular tedung itu. Ya, marah-marah bisa membuat kita terkena masalah, karena saat kita marah, kita tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak bisa mengingat hal-hal yang baik. Adanya kita hanya mengikuti emosi dan rasa yang tidak terkendali. Bicara jadi tidak terkendali, mengatakan kata-kata kasar dan menyakitkan. Tubuh seringkali juga jadi tidak terkendali. Jadi mudah memukul atau melempar sesuatu. Tuhan Allah sangat sabar menghadapi orang-orang Israel. Ia tetap mengasihi mereka, menolong mereka, walau mereka sudah marah-marah. Bisa dikatakan kalau Tuhan itu sering bersikap ramah kepada orang-orang Israel. Ya, orang yang tidak mudah marah, suka senyum, suka menyapa, sopan, itu bisa disebut sebagai orang yang ramah. Orang yang ramah pasti disukai banyak orang, dan temannya juga banyak. Peramah itu murah senyum dan tidak mudah marah. Tentu anak-anak yang peramah sangat menyenangkan. Sebagai orang yang percaya, kita perlu mengubah kebiasaan kita yang mudah mengeluh dan mudah marah. Kita teladani kesabaran Tuhan dan juga Nabi Musa. Kita bisa belajar untuk tidak mudah mengeluh ataupun marah ketika ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Tapi sebaliknya menjadi anak-anak yang ramah terhadap siapapun dan dalam kondisi apapun. Sikap ramah dapat kita tunjukkan melalui sikap mudah senyum, menyapa, sopan, suka membantu tanpa pamrih, yang dilakukan dengan ketulusan dan prasangka baik kepada orang lain. Mari kita semua memberikan persembahan kepada Tuhan dengan diiringi pujian, bawa persembahanmu. Mari kita memuji Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan tutup ibadah ini dengan berdoa, doa persembahan juga doa penutup. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap penyertaan-Mu dan berkat-berkat-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami semua. Ya Bapa, terima kasih atas firman yang baru saja kami dengar. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi terang bagi kehidupan kami dan dalam setiap langkah-langkah kami.
Biarlah roh keramah tamahan akan selalu berada di setiap kami, sehingga kemarahan yang ada di hati kami dapat terkikis oleh karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau juga berkenan menerima persembahan kecil dari kami, Bapa, agar kiranya kami dapat terus merasakan kasih-Mu kepada kami, dan kiranya persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami hendak mengakhiri untuk kembali dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu kami mohon kasih-Mu Bapa, anugerah Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adikku dan anak-anakku sekalian, masih tetap semangat ya. Kita sudah memuji Tuhan, sudah belajar firman Tuhan, dan sudah memberikan persembahan. Nah anak-anak sekalian, mari kita tutup ibadah ini dengan sekali lagi memuji nama Tuhan dengan pujian kasih. Kasih itu sahabat, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Terima kasih anak-anak dan adik-adik sekalian. Sebelumnya, kakak cucu ingin mengingatkan kembali untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.